Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prasetya dari kelas PJKRA 2019 dengan NIM 1931040011. Saya akan menjelaskan materi mengenai kompetisi dan kerjasama tim dalam olahraga dalam mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes, Bapak Dr. Ahmad Adil MPD. Materi ini ada pada bab 8 yang dimana ada kompetisi dan kerjasama tim dalam olahraga. Yang pertama, bagian A ada definisi kompetisi. Banyak pelaku olahraga kompetitif berpendapat bahwa olahraga kompetitif tidak hanya bisa membawa upaya-upaya kerjasama antara rekan untuk mengejar tujuan bersama, tetapi juga dapat membantu mempersiapkan seseorang untuk kehidupannya. Ada juga pendapat bahwa olahraga kompetitif dapat menghasilkan olahragawan egois yang menghindari berurusan dengan isu-isu kehidupan nyata. Istilah kompetisi populer digunakan untuk merujuk kepada berbagai situasi yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang bersaing melawan orang lain, terhadap dirinya sendiri, terhadap benda-benda, dan unsur-unsur. Berikut ini beberapa definisi tentang kompetisi. Yang pertama, pada Werner Lawrence A. Competition in sport is viewed as a steady competition between equals without the financial access to resources playing an important role. Coakley mendefinisikan kompetisi sebagai sebuah proses sosial yang terjadi ketika penghargaan diberikan kepada orang-orang atas dasar tentang bagaimana penampilan seseorang dibandingkan dengan kinerja orang lain melakukan tugas yang sama atau berpartisipasi pada acara yang sama menurut definisi orang yang mengungguli orang lain. Selanjutnya ada Basel dan Taylor, di mana competition sport are those in the which participants compete with one another to find out what is best at the activity at the time of the competition. Yang artinya kompetisi olahraga adalah kompetisi di mana peserta bersaing satu sama lain untuk mengetahui siapa yang terbaik dalam aktivitas tersebut pada saat kompetisi berlangsung. Ada Hardivinoto dan Tony Setiabudi mendefinisikan bahwa kompetisi adalah persaingan atau pertandingan dalam dunia olahraga. Yang terakhir ada Tony Setiabudi dan Hardivinoto. Mereka mendefinisikan bahwa kompetisi menghendaki persyaratan kemampuan, dan untuk memperoleh kemampuan perlu dilakukan latihan secara teratur dan disiplin. Yang keenam ada Ali Muhammad Taufik, di mana dia mendefinisikan bahwa kompetisi akan menimbulkan penyisihan dan pemunculan atau ketinggian dan penampakan. Puncak kompetisi adalah pandangan yang berkesinambungan, muncul prestasi dari salah satu pihak, kemudian diikuti oleh yang lainnya sehingga mengalahkannya. Yang ketujuh ada Spielberger. Spielberger ini mendefinisikan bahwa competition is defined as social project that encompasses a sequence of stars rather than a single event. Yang artinya kompetisi definisikan sebagai proses sosial yang mencakup rangkaian tahapan dari suatu pertandingan. B. Kompetisi sebagai suatu proses. Proses kompetitif yang dialami setiap individu berbeda. Oleh karena itu, orang yang berperan penting dalam proses tersebut dapat mempengaruhi hubungan di antara tahap-tahap pengalaman masa lalu. Kemampuan, motivasi, dan sikap merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi seseorang dalam pertandingan. Sebagaimana proses sosial, masing-masing tahap dipengaruhi tahap yang lain dan feedback dari faktor lingkungan eksternal dan reward tersebut.
Kekuatan individu seperti eksternal. Tahap 1. Situasi kompetitif yang objektif, di mana situasi kompetitif yang didefinisikan sebagai tuntunan lingkungan terhadap seseorang dalam suatu kompetisi. Tuntunan lingkungan ditentukan oleh apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan hasil yang baik. Misalnya, tim kesebelasan sepak bola yang bertanding dalam pertandingan ISL bersaing untuk menjadi yang terbaik karena tuntunan daerah supporter. Selanjutnya ada tahap 2, situasi kompetitif yang subjektif, di mana keadaan kompetitif yang subjektif adalah cara seseorang merasakan, menerima, dan menilai situasi kompetisi objektif. Situasi kompetitif subjektif dengan kecemasan kepribadian, trait A, sikap dan kemampuan serta faktor-faktor interpersonal. Istilah situasi kompetitif subjektif yang digunakan dalam proses kompetitif mengarah pada suatu penilaian kognisi seseorang terhadap merupakan suatu proses yang menentukan apakah respon kecemasan belum kompetisi akan terjadi atau tidak. Berkaitan erat situasi-situasi kompetitif yang apabila situasi kompetisi menghasilkan kekhawatiran, perasaan gelisah, dan meningkatnya aktivitas fisiologis, maka akan diikuti dengan respon kecemasan. Berikut ada 3 tipe hasil subjektif yang berbeda dari situasi bersaing, yaitu yang pertama ada kompetitif. Kompetitif adalah kenikmatan pertandingan dan hasrat ingin berjuang dalam meraih keberhasilan dalam olahraga yang ditandingkan. Orang yang bertanding senang bersaing dan secara aktif mencari situasi kompetitif. Selanjutnya ada B, orientasi pada kemenangan. Orientasi pada kemenangan fokus pada perbandingan interpersonal dan terutama memenangkan pertandingan, terutama mengalahkan pesaing daripada meningkatkan standar. Yang terakhir itu ada bagian C, yaitu orientasi pada tujuan. Orientasi pada tujuan fokus pada pribadi, ada standar penampilan individu yang tujuannya adalah meningkatkan penampilan, tidak untuk memenangkan pertandingan. Selanjutnya ada tahap ketiga, respon atau tanggapan, di mana respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menanamkan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan rangsangan. Respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsangan dari lingkungan. Jika rangsangan dan respon dipasangkan atau dikondisikan, maka akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsangan yang dikondisikan. Selanjutnya, tahap 4. Konsekuensi adalah akibat yang ditanggung seseorang terhadap responnya. Konsekuensi dari keikutsertaan dalam proses kompetisi olahraga akan membebani dirinya atau mencapai sesuatu dari orang lain, baik nyata atau tidak, yang dirasakan sebagai hadiah atau hukuman. Konsekuensi dalam kompetisi sering dimaknai dengan kesuksesan atau kegagalan. Kesuksesan dirasakan sebagai konsekuensi positif, sedangkan kegagalan dirasakan sebagai konsekuensi negatif. Selanjutnya ada definisi kerjasama tim atau teamwork. Proses lain keberhasilan kinerja dapat diukur dan dihargai adalah kerjasama. Kerjasama adalah sebuah kata fana yang sangat sering didengar dan sangat akrab di telinga. Kata kerjasama adalah gabungan dari kata kerja dan sama, yang berarti bekerja mengerjakan sesuatu. Kerjasama dibentuk karena adanya 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa definisi tentang kompetisi. Yang pertama ada Coakley. Kerjasama didefinisikan sebagai proses sosial melalui performa yang dinilai dan dihargai dengan istilah sekumpulan prestasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama dalam dan mencapai suatu tujuan tertentu. All. Boller mendefinisikan kerja sebuah tindakan. Tindakan adalah suatu yang orang lakukan. Hal tersebut dapat ditunjukkan baik dalam kelompok atau dalam tim. Rangkuti mendefinisikan kerjasama adalah mau menerima pertunjukan. Ketika seseorang menang, maka yang lain berarti kalah.
Dalam situasi belajar, siswa akan mandiri dan gagasan orang lain bersama secara harmonis dengan orang lain untuk mencapai tujuan. M. Yunus, SB. Kerjasama tim adalah suatu kooperatif oleh semua anggota organisasi untuk meraih tujuan bersama. Para atlet dalam cabang olahraga beregu harus menyadari bahwa tidak ada anggota tim yang selalu bisa menjadi bintang pada setiap permainan. Dan terakhir ada teamwork is making the most the team common purpose, or in other words, to get as close to the core objective as we can. 5. Kerjasama tim dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. D. Efek dari kompetisi dan kerjasama dalam penampilan. Efek negatif bisa dilihat dari sebuah kompetisi ketika memandang hubungan antara pertandingan dan pertunjukan. Bekerja sendiri dalam mencapai kesuksesan sehingga kesuksesan dan kegagalan seseorang tidak akan berpengaruh terhadap kelompoknya. Sebaliknya, dalam situasi yang kooperatif, interaksi dicirikan dengan adanya ketergantungan antar individu. Dalam situasi belajar di kelas, skor yang diperoleh seseorang individu akan mempengaruhi skor terhadap kelompoknya, sehingga seorang individu akan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan kelompok. Atau untuk dapat menjadi juara harus bekerja sama untuk menjalankan pola bermain yang telah diberikan oleh pelatih. Untuk menjalankan pola permainan yang diberikan oleh pelatih, karena apabila ada satu anggota tim yang tidak menjalankan pola permainan, maka pola tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Kompetisi dan kerja dalam prestasi. Careless Belief mendefinisikan 6 sifat yang berhubungan dengan kompetisi dan kerjasama seorang dalam mencapai prestasi. Yang pertama ada misi. Motivasi orang-orang yang punya misi yang sangat alami karena pentingnya terikat pada sesuatu yang dinikmati dan dipercayai. B. Ada etika kerja keras, di mana penampilan yang dilakukan dan ditampilkan dengan tingkat usaha yang keras dalam mencapai tujuannya. Menggunakan akal penampilan fokus pada kesehatannya, berkembangnya, dan menunjukkan kembali dirinya sebab keseimbangan diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuannya. Etika persiapan yang kuat, persiapan yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula. Suka tantangan dan perubahan, seorang menyukai tantangan sehingga bisa menilai kemampuannya. Kemampuan bekerja sama dengan tim individu yang hebat, menghargai pentingnya berhubungan baik dan bekerja sama dengan yang lain. Yang terakhir ada manfaat kompetisi dan kerjasama dalam olahraga permainan. Berikut ini beberapa manfaat kompetisi dan bekerjasama dalam olahraga permainan antara lain. Yang pertama ada sebagai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Yang kedua ada struktur permainan untuk anak-anak mencakup unsur kompetitif dan kooperatif. Yang ketiga ada ketika kompetisi menyebabkan persaingan sengit, kerjasama dapat digunakan untuk menyatukan kelompok bersama-sama. Yang keempat ada memberikan umpan balik positif dan dorongan untuk siswa dan olahragawan terlepas dari hasil kompetisi. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.